Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Risa, NIM 18231004. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal saya tentang pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis IPA SMP kelas 7 pada materi suhu dan perubahannya. Proposal ini diajukan sebagai salah satu persyaratan memenuhi mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Febrianto MPD. Yang pertama ada daftar isi proposal. Pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 deskripsi teoritis, penelitian relevan, dan kerangka berpikir, dan bab 3 membahas metodologi penelitian. Bab 1 membahas pertama ada latar belakang, ada identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan pola pikir seseorang. Maka, peningkatan mutu pendidikan harus selalu diupayakan. Salah satu kecakapan hidup yang harus dikembangkan adalah kemampuan berpikir. Nah, pada abad ke-21, peserta didik dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Globalisasi yang terjadi di abad ke-21 menuntut manusia untuk memiliki beragam keterampilan agar dapat bertahan dan berkompetisi dalam persaingan global. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama, pengukuran keterampilan berpikir kritis belum terlaksana di sekolah. Yang kedua, belum adanya instrumen baku untuk mengukur keterampilan berpikir kritis, khususnya pada materi suhu dan perubahannya dengan aspek berpikir kritis menurut Fashion. Yang ketiga ada batasan masalah. Yang pertama membahas konsep yang digunakan untuk penelitian adalah pada materi suhu dan perubahannya. Dan yang kedua, aspek berpikir kritis yang digunakan adalah aspek berpikir kritis menurut Fashion. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah membahas bagaimana mengembangkan instrumen tes keterampilan berpikir kritis pada materi suhu dan perubahannya. Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengembangkan instrumen tes keterampilan berpikir kritis pada materi suhu dan perubahannya. Nah, apa saja manfaat dari penelitian yang saya akan lakukan? Yang pertama, bagi peserta didik sebagai latihan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, bagi guru, instrumen tes yang dikembangkan dapat dijadikan suatu alternatif alat evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi suhu dan perubahannya. Dan yang ketiga, bagi peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mengadakan penelitian relevan yang lebih lanjut dan lebih mendalam. Bab 2 yang saya bahas yaitu tentang deskripsi teoritis, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. A. Ada deskripsi teoritis. Yang pertama itu membahas tentang instrumen tes. Instrumen tes itu yang dibahas tentang pengertian instrumen dan jenis-jenis tes. Yang kedua ada berpikir kritis yang dibahas pengertian berpikir, keterampilan berpikir kritis, indikator berpikir kritis, dan tinjauan konsep suhu dan perubahannya. Nah, yang kita bahas yang pertama ada deskripsi teoritis. Apa itu pengertian instrumen? Tes instrumen adalah sarana penelitian seperti perangkat tes yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan, sedangkan tes adalah ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang. Nah, lalu apa saja jenis-jenis tesnya? Dilihat dari bentuk jawaban peserta didik, maka tes dapat dibagi menjadi 3 jenis,
yaitu ada tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Nah, yang kedua ada berpikir kritis. Berpikir adalah proses menggunakan akal untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Pengertian berpikir secara umum dilandasi oleh asumsi aktivitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu. Nah, selanjutnya ada keterampilan berpikir kritis. Nah, apa itu? Keterampilan adalah kemampuan teknis untuk melakukan suatu perbuatan dengan mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang dimilikinya sehingga dapat melakukan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada indikator berpikir kritis. Yang pertama ada aspek memberikan penjelasan sederhana. Indikatornya memfokuskan pertanyaan. Sedangkan subindikator yang pertama ada mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. Sedangkan yang kedua, mengidentifikasi atau merumuskan kriteria untuk mempertimbangkan. Tinjauan konsep suhu dan perubahannya, yaitu pada panas merupakan suatu bentuk energi. Panas dari sinar matahari misalnya dapat meningkatkan suhu tubuh kita dan dapat membuat kita berkeringat. Nah, untuk mengukur perubahan suhu kita dapat menggunakan termometer. Nah, termometer sendiri terdiri dari beberapa jenis. Termometer klinis misalnya digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Sementara termometer laboratorium digunakan untuk mengukur suhu benda lain selain tubuh manusia. Kita lanjut, yang dibahas pada bab 2 kajiannya yaitu tentang hasil relevan penelitian. Nah, hasil penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian dari Darmawati dengan judul Pengembangan Instrumen Tes Keterampilan Berpikir Kritis IPA SMP kelas 7 pada materi suhu dan perubahannya. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh pada uji validilitas isi soal dinyatakan valid dan hasil uji coba reliabilitas dengan kategori sangat tinggi atau reliable. Lanjut, yang dibahas pada kajian bab 2 ini yaitu yang ketiga ada kerangka berpikir. Nah, berpikir kritis merupakan serangkaian aktivitas mental dalam menganalisis atau mengevaluasi informasi yang bersifat jelas dan terarah. Dan di dalamnya terdapat penguatan terhadap alasan-alasan yang dimiliki terkait dengan apa yang diyakini. Dengan demikian, seseorang yang berpikir kritis mampu memutuskan sesuatu dengan segala pertimbangan sehingga memiliki argumen yang kuat sebagai gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membuktikan pernyataannya. Baiklah, bab 3-nya itu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode research and development. Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kajian yang kedua ada model dan prosedur penelitian pengembangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan research and development untuk menghasilkan suatu produk berupa instrumen tes yang dapat mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik serta menguji validitas dan reliabilitas instrumen tes yang dikembangkan. Model pengembangan yang digunakan adalah tipe formative research testament. Baiklah, bahan kajian yang ketiga ada desain uji coba. Nah, bisa Bapak dan teman-teman lihat. Pertama ada expert review, yang kedua ada foto tipe satunya, terus bantuan, lalu desainnya diubah menjadi prototipe 2, terus ke small group, foto tipe 3 dan field test. Nah, jadi tes baik dan reliable itu menjadi foto tipe final. Nah, jadi desain uji cobanya seperti itu. Sedangkan kajian subjek uji coba yang dilakukan yang digunakan pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 tahun ajaran 2021 atau 2022 SMP 7 Padang, Sumatera Barat.
Lanjut, kajian yang selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Yang kedua ada angket peserta didik. Angket sebagai alat penelitian digunakan untuk mengetahui pendapat, aspirasi, harapan, prestasi, keinginan, keyakinan, dan lain-lain sebagai hasil belajar peserta didik. Nah, yang ketiga ada lembar validasi ahli. Lembar validasi ahli digunakan validator untuk memvalidasi konten, konstruk, dan kesesuaian bahasa pada instrumen tes yang dikembangkan. Yang keempat ada tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara-cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, yang kelima ada angket respon serta didik. Angket respon digunakan untuk mengetahui respon peserta didik setelah melakukan tes keterampilan berpikir kritis. Kajian selanjutnya yaitu tentang instrumen penelitian, dibagi menjadi 3, yaitu ada instrumen tes. Instrumen tes keterampilan berpikir kritis. Dalam penelitian ini menggunakan aspek berpikir kritis menurut Pearson yang terdiri dari 6 aspek. Yang kedua ada lembar uji validasi ahli. Lembar validasi instrumen tes dalam penelitian ini diarahkan pada validasi konten, validasi konstruk, dan kesesuaian bahasa yang digunakan. Nah, yang ketiga ada angket. Angket yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman peserta didik terhadap konsep suhu dan perubahannya. Angket respon peserta didik terhadap instrumen tes keterampilan berpikir kritis dijadikan salah satu acuan ketercapaian instrumen tes keterampilan berpikir kritis yang ideal, yaitu mudah dipahami dan dimengerti dari segi bahasa, tampilan, serta tingkat kesesuaian soal dengan kemampuan anak SMP. Baiklah, yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama analisis wawancara dan angket. Nah, dari hasil wawancara dengan peserta didik dianalisis, disintesis, dan ditarik kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami. Yang kedua ada analisis data validasi instrumen tes oleh ahli. Pada tahap ini dilakukan uji kevalidan hasil rancangan instrumen tes melalui ahli aspek terhadap konten materi, konstruksi, dan bahasa oleh dosen pendidikan IPA dan guru mata pelajaran IPA. Tujuannya untuk memvalidasi instrumen tes yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga ada analisis respon peserta didik. Nah, analisis respon peserta didik diperoleh melalui instrumen angket respon peserta didik. Maka kita analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: menghitung banyak peserta didik yang memberi respon positif terhadap pertanyaan dari setiap aspek dengan kategori negatif yaitu kriteria 1 dan 2, dan kategori positif yaitu kriteria 3 dan 4. Yang kedua, menentukan kategori untuk respon positif dengan cara mencocokkan hasil persentase dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jika hasil analisis menunjukkan respon peserta didik belum positif, maka dilakukan revisi terhadap instrumen tes terkait dengan aspek-aspek yang nilainya kurang. Yang ketiga, jika analisis menunjukkan bahwa respon peserta didik belum positif, maka dilakukan revisi terhadap instrumen yang dikembangkan. Yang keempat ada instrumen tes keterampilan berpikir kritis. Itu ada uji validitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Kedua ada uji reliabilitas. Reliabilitas adalah alat ukur dalam penelitian yang memiliki kepercayaan, keterandalan, keajegan, dan ketetapan untuk menilai apa yang dinilai. Yang ketiga ada tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran merupakan hasil perhitungan antara peserta didik yang menjawab benar dengan jumlah keseluruhan peserta didik yang mengikuti tes. Yang selanjutnya ada daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal dalam membedakan antara peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis instrumen tes.
Keterampilan berpikir kritis peserta didik dianalisis melalui jawaban peserta didik dari pertanyaan yang dapat mengindikasikan adanya keterampilan berpikir kritis pada peserta didik. Nah, selanjutnya itu presentasi capaian keterampilan berpikir kritis pada peserta didik. Nah, maka kita menghitungnya presentasi capaian peserta didik dapat digunakan menggunakan rumus NP sama dengan R sama dengan SM kali 100. NP yaitu nilai persen yang dicari atau diharapkan, R skor mentah yang diperoleh peserta didik, dan sedangkan SM skor maksimum ideal dari tes yang telah yang bersangkutan. Baiklah, sekian seminar proposal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.